98,7 Gen FM Delays Radio. Hai hai hai. Balik lagi di segmen Suara Delays, suara kita cerita untuk semua. Halo Sobat Delays, apa kabarnya nih? Wah, apa kabarnya nih Sobat Delays? Apa kabar lagi? Kita ketemu lagi nih ya di siaran Delays Radio. Wah, jangan pernah bosan-bosan ya. Gimana nih kabarnya? Baik atau baik banget? Atau baik biasa aja? Atau ada yang lagi sedih? Atau ada yang lagi bahagia? Wah, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga Sobat Deliku semua selalu kabarnya baik, selalu happy, selalu semangat, dan yang paling terpenting yaitu selalu sehat. Karena kesehatan itu nomor 1. Oh ya Sobat Delays, di bulan puasa ini, di akhir-akhir puasa ini, Sobat Delays jangan pernah ketinggalan yang namanya semangat. Karena bentar lagi kita Sobat Delays, kita mau lebaran. Wah, gak sabar banget kan? Gimana nih Sobat Delays, udah ada prepare belum? Kayak seperti beli kue lebaran, terus beli baju lebaran, nyiapin ini itu buat Idul Fitri. Wah, seru banget gak sih? Aku sih excited banget ya, tapi sedih juga. Tapi Sobat Delays, tapi sedih juga karena bulan Ramadan itu udah mau berakhir. Semoga kita tetap bisa ketemu lagi di bulan-bulan Ramadan seterusnya. Amin. Amin 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 ya robbal alamin. Oke Sobat Delays, sebelum itu aku mau minal aizin wal faizin nih untuk ke kalian semua yang lagi dengerin Sobat Delays, sobat setia semua yang udah selalu setia dengerin Delays Radio. Minal aizin wal faizin ya semuanya. Gimana nih Sobat Delays, dari kalian udah ada yang dapat THR atau belum? Kalau aku sih udah dapat THR ya. THR-nya itu tugas hari raya. Buset, gak kelar-kelar nih tugasnya. Tapi gak apa-apa Sobat Delays, aku tetap semangat, aku tetap happy. Tapi bohong, gak, aku tetap happy kalau selalu. Aku tetap semangat mengerjakannya, walaupun ya diintar-intar, tapi ya tetap selalu harus kerjain ya, karena itu kewajiban dari seorang mahasiswa. Oh ya, sebelum itu terima kasih juga ke Sobat Delays, sobat setia semuanya yang udah selalu dengerin Delays Radio. Terima kasih banyak. Terima kasih karena udah selalu setia dengerin Delays Radio, dan jangan pernah bosen untuk dengerin cerita-cerita mahasiswa dari aku. Karena di siaran kali ini aku bakal ngejelasin lagi tentang radio, tapi kali ini berbeda. Kali ini tuh tentang ke poin-poin yang lebih mendalam Sobat Delays. Seperti apa ya? Wah, banyak banget nih Sobat Delays. Oke, langsung aja kita pembahasan yang pertama, yaitu di sini tuh ada yang namanya komunikasi massa siaran radio dan media massa elektronik. Oke Sobat Delays, mungkin gak beda jauh ya dari materi-materi yang sebelumnya udah kita bahas. Jadi Sobat Delays, aku bakal mempersingkat aja nih ya dari pengertian komunikasi massa. Jadi Sobat Delays, pengertian komunikasi massanya yaitu proses penyampaian pesan melalui media massa kepada masyarakat luas. Dan komunikasi massanya itu bertujuan untuk memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan. Selanjutnya yaitu ada karakteristik komunikasi massanya nih Sobat Delays. Kalian tahu nggak? Yang pertama itu ada komunikator bersifat lembaga atau media, dan yang kedua ada pesan bersifat umum dan terbuka, yang ketiga ada khalayak heterogen atau beragam latar belakang, dan yang keempat ada komunikasi cenderung satu arah, yang kelima menggunakan teknologi media seperti radio, televisi, atau internet, dan juga bisa menjangkau khalayak lebih luas. Selanjutnya ada juga nih pesan disampaikan secara serentak, dan ada juga proses komunikasi terencana dan terorganisasi. Selanjutnya yaitu ada melalui tahap produksi media seperti perencanaan, penulisan, atau penyiaran. Dan yang terakhir yaitu memiliki pengaruh besar terhadap opini dan sikap masyarakat. Nah, itu dia Sobat Delays karakteristiknya dari komunikasi massa. Oh ya Sobat Delays, fungsinya juga ada loh. Fungsinya itu untuk memberikan informasi tentang peristiwa dan membantu masyarakat memahami peristiwa dan menyebarkan nilai dan budaya. Dan fungsi lainnya yaitu kayak
semacam hiburan, pendidikan, dan persuasi. Mungkin itu sih ya fungsi-fungsi yang aku ketahui dari komunikasi massa radio. Selanjutnya Sobat Delay, yaitu ada unsur komunikasi massanya nih. Jadi unsur-unsurnya yang pertama yaitu ada komunikator, dan yang kedua ada pesan, dan yang ketiga ada media atau saluran, dan yang keempat ada khalayak, dan yang terakhir ada efek. Nah, itu dia unsur-unsur dari komunikasi massanya nih. Dan yang terakhir nih Sobat Delay, yaitu ada radio sebagai sarana propaganda. Wah, apa tuh? Kira-kira Sobat Delay pernah dengar gak nih? Ya, kalau belum dengar, aku mau ngasih tahu nih Sobat Delay. Jadi Sobat Delay, propaganda adalah upaya terencana untuk menyebarkan informasi benar, setengah benar, dan atau tidak benarnya. Nah, gunanya mempengaruhi opini, sikap, atau tindakan masyarakat. Jadi, propaganda radio ini juga memiliki poin-poinnya ya. Yang pertama yaitu ada propaganda radio pada Perang Dunia. Wow, keren banget. Jadi Sobat Delay, dari pemerintahan Jerman itu pada masa Adolf Hitler menggunakan radio untuk menyebarkan propaganda politik dan memperkuat dukungan masyarakat. Nah, negara lainnya itu seperti Inggris dan Amerika Serikat. Mereka juga memanfaatkan radio itu untuk menyampaikan informasi perang dan meningkatkan moral masyarakat. Nah, Sobat Delay, yang kedua itu ada propaganda radio pada masa pendudukan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 sampai 1945. Jadi Sobat Delay, seluruh siaran radio ini juga diawasi oleh pemerintahan Jepang. Nah, radio ini digunakan untuk menyebarkan propaganda kekuatan di Jepang dan memengaruhi masyarakat Indonesia agar mendukung pemerintahan Jepang. Dan yang ketiga yaitu ada propaganda dalam media penyiaran modern. Nah, propaganda kini lebih halus dan muncul melalui radio, televisi, dan media digital. Jadi kayak yang sekarang kita pakai lah ya istilahnya. Biasanya ini juga dikemas dalam bentuk berita, opini, hiburan, talk show, atau iklan layanan masyarakat. Oke Sobat Delay, itu dia pengertian dari 3 poin yang tadi yang udah aku jelasin. Nah, menurut Onong Ucana Effendi nih, media massa memiliki kemampuan besar memengaruhi opini masyarakat karena pesan dapat menjangkau banyak orang dengan cepat dan berulang. Nah, Sobat Delay, selanjutnya itu ada jenis lembaga penyiaran di Indonesia dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Jadi, Sobat Delay, di sini ada 3 poin lembaga, yaitu yang pertama lembaga penyiaran publik atau bisa disebut LPP, independen dan non-komersial atau negara, berfungsi melayani masyarakat luas melalui dana APBN atau APBD. Contohnya nih Sobat Delay, contohnya itu RRI. Nah, yang kedua ini ada lembaga penyiaran swasta atau bisa disebut LPS. Lembaga penyiaran swasta yaitu bersifat komersial atau badan hukum dengan tujuan mencari laba melalui iklan. Nah, contohnya itu Prambors atau El Sinta. Nah, itu dia contohnya. Dan yang ketiga yaitu ada lembaga penyiaran komunitas atau bisa disebut juga dengan LPK. Independen dan terbatas, didirikan oleh komunitas tertentu untuk memperkuat identitas lokalnya nih. Contohnya yaitu radio kampus atau radio desa. Nah Sobat Delay, itu dia poin-poin yang udah aku jelasin ke kamu sekitar radio sebagai media komunikasi massa nih teman-teman semua. Jadi pembahasan minggu lalu itu kita membahas radio sebagai media komunikasi massa. Nah itu dia yang udah aku jelasin secara singkat dan semoga sangat bermanfaat untuk kamu dan bermanfaat juga untuk diri aku sendiri. Oke, itu dia pembahasan kali ini di siaran kali ini teman-teman. Mungkin itu dia ya pembahasan yang kali ini aku siarkan untuk kalian. Dan jangan lupa untuk terus tungguin aku di siaran-siaran berikutnya. Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, tetap jangan pernah bosan untuk dengerin siaran aku. Dan yap, sampai jumpa di siaran berikutnya. Terima kasih and bye-bye. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari Delay Radio. Turunkan hati, tawamu buat aku tersenyum lagi. Oh kasihku, kau membuat dunia indah dijalani. Ku yakini
berarti